Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Denai TV. Apa kabar Anda di hari ini? Kembali kita akan hadirkan opini obrolan terkini Denai TV untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa, ada hal-hal menarik yang akan kita perbincangkan lebih kurang 30 menit ke depan. Dan sudah menghadirkan narasumber atau bintang tamu yang kita hadirkan ke studio Denai TV. Untuk edisi kali ini, saya sudah menghadirkan dua orang bintang tamu yang berasal dari salah satu SD negeri yang ada di Kota Payakumbuh. Kita akan bercerita tentang prestasi yang baru saja diraih oleh salah seorang guru di SD tersebut. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa dua orang narasumber atau bintang tamu yang sudah hadir ke studio Denai TV hari ini. Yang pertama ada Ibu Fitria SPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Afri. Oke, baik pemirsa, Bu Fitria ini adalah guru SD Negeri 21 Kota Payakumbuh. Dan ibu ini baru saja meraih sebuah prestasi tingkat nasional, yaitu berbagi praktek baik untuk tingkat guru SD 2023. Oke, kemudian narasumber saya yang kedua atau bintang tamu saya yang kedua hari ini pemirsa adalah Kepala SD Negeri 21 Payakumbuh, Ibu Amperawati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Afri. Oke, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik, sehat Ibu ya. Oke. Baik Bu, kita akan bincang-bincang Bu. Ya, bincang-bincang mungkin seputar prestasi yang baru saja diraih mungkin sama salah satu guru dari SD 21. Tentu tidak lepas dari peran dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian juga bagaimana nanti bentuk bimbingan, kemudian support dari pihak sekolah. Ya. Mungkin Afri ke Bu Fitria dulu mungkin Bu ya. Oke, Bu Fitria, mungkin banyak yang bertanya-tanya mungkin ya dengan dengan judul yang kita angkat itu tentang praktek baik dalam praktek baik yang Ibu juara 1 nasional berbagi praktek baik. Nah, ini kira-kira bisa dijelaskan Ibu definisinya atau pengertian secara simpelnya apa kira-kira Bu Fitria? Oke, baik Apri, ini adalah kegiatan yang merupakan kegiatan dari program organisasi penggerak. Itu program yang bergerak secara masif di bawah naungan pemerintah juga. Jadi mereka mendapat bantuan dari Kemendikbudristek bersama dengan Ikatan Guru Indonesia. Jadi kami dilatih selama lebih kurang 3 tahun terakhir. Nah, sekarang tahun ketiga diadakan sebuah kegiatan berbagi praktik baik, karena di IG itu ada motonya sharing and growing together, berbagi dan tumbuh bersama. Jadi praktik baik ini dilaksanakan di Jakarta kemarin tanggal 2 sampai 3 Juni. Jadi saya mewakili Kota Payakumbuh untuk tingkat SD. Alhamdulillah di sana dapat peringkat 1 untuk tingkat sekolah dasar. Untuk sekolah dasar. Berarti Ibu mewakili Kota Payakumbuh Bu? Iya. Berarti di Payakumbuh sebelum berangkat ke tingkat nasional ada perlombaan sejenis untuk tingkat Payakumbuh atau bagaimana Ibu? Ya, ada seleksinya di Dinas Pendidikan. Kebetulan waktu itu kita dari tingkat SD dan SMP. 5 dari guru SMP, 5 dari guru SD. 5 dari guru SMP, 5 dari guru SD. Kenapa bisa disamakan Ibu tingkat SD dengan SMP Bu? Untuk seleksi saja. Karena untuk pelatihannya memang berbeda. Pelatihannya memang berbeda. Di mana Bu perbedaannya kira-kira Bu Fitria? Perbedaannya tentu di SMP itu kan bidang studi, sedangkan di SD itu kan guru kelas. Jadi yang sasarannya guru SD kelas 4 dan 5. Nah, praktek baik itu sebenarnya apa sih Bu? Yang dimaksud itu Bu? Apakah perilaku baik atau apa Bu? Bisa dijelaskan lagi mungkin Bu? Kalau ini fokus kepada kegiatan pembelajaran di kelas kita yang memang menampilkan kegiatan-kegiatan luar biasa, efeknya luar biasa kepada peserta didik, nanti bisa dikembangkan ke kelas-kelas lain. Oke, bisa dicontohkan mungkin Bu? Di sini kita mengangkat judul Petalas. Petalas melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu Petalas itu Bu? Petalas itu adalah perubahan tatanan kelas. Awalnya kita Misalnya, yang dari Bu? daring ya. Daring itu kan kita dari sekolah, anak-anak akses dari rumah. Jadi ada penguatan literasi digital. Kita memanfaatkan media-media seperti Zoom, media sosial WhatsApp dan Telegram. Jadi anak mengakses pembelajaran dari rumah. Setelah pandemi usai, tentu tatanan kelas kita sudah pindah ke kelas tatap muka. Iya, tatap muka. Jadi di kelas itu tadinya yang tidak disentuh sama sekali tentu sudah suram ya kelasnya. Ruangannya sudah tidak. Jadi kita tata kembali. Nuansanya sudah tidak seperti apa. Mungkin karena sudah lama tidak digunakan mungkin Ibu ya. Tapi lebih ke hal-hal yang seperti itu Bu ya. Oke, dari sekolah sendiri bagaimana Bu? Melihat
perubahan Bu dari sistem yang disampaikan oleh Bu Fitria tadi. Sebelumnya kita mungkin di masa pandemi pembelajarannya seperti menggunakan daring Bu ya. Kemudian sudah beralih ke pembelajaran tatap muka sendiri Bu. Bagaimana Bu? Tentu yang pertama kita mengucapkan terima kasih kepada IGI, Ikatan Guru Indonesia, yang sudah mengangkat program POP, program organisasi penggerak. Dan kemudian juga tentu melalui Dinas Pendidikan kita ucapkan terima kasih karena sekolah kita bagian dari sasaran POP itu. Karena ada di Kota Payakumbuh sebanyak 17 sekolah. Jadi tidak seluruh sekolah menjadi sasaran POP. Nah, salah satunya sekolah kita. Nah, kemudian di dalam kegiatan POP ini, nah ini ikut sebagaimana dikatakan Bu Fitria tadi, ada kelas untuk SD, ada kelas 4 dan kelas 5. Dan kelas 5. Nah, kemudian juga mengikutkan kepala sekolah. Jadi Ibu baru tahun kedua di sana. Nah, karena tahun pertama itu kepala sekolahnya beda dengan Ibu. Nah, selama Ibu memantau kegiatan ini cukup baik, dan dari kami kan kami rombongan belajar kan ada 19 rombongan belajar nih. Nah, Ibu setiap hari memantau kegiatan guru-guru. Nah, memang di kelas Bu Pit, karena dia megang kelas 4B. Di kelas 4 Bu ya. Karena salah satu sasaran POP tadi memang jauh berbeda dari kelas-kelas yang lain. Nah, ini belajarnya ada yang di taman, ada yang dekat Batangan itu kan ada. Jadi anak-anak dibawa ke sana, kemudian juga di halaman, di apa namanya di gang kita itu di gerbang kita itu Pak Afrina, anak-anak tiduran di sana. Memang belajarnya sangat menarik. Setelah itu tatap muka. Nah, kemudian dari itu bagi Ibu tentu penting imbasnya ke yang lain, ke kelas-kelas yang lain. Nah, jadi melalui Bu Fitria lah kita berharap kelas lain bisa terimbas dengan program, karena memang kalau kita menyuruh guru kita harus ada imbasnya kena lain. Nah, alhamdulillah itu sudah dilakukan, dan itu secara berangsur kelas-kelas lain sudah mulai mengikutinya. Udah mulai mengikutinya Bu ya. Berarti jadi, bukan hanya sampai di kelas 4 saja Bu. Bukan. Nah, memang apalagi sekarang Bu Fitria kan sudah juara 1 tingkat nasional nih. Nah, ini tugas beliau bukan untuk SD 21 saja. Nah, khususnya tentu untuk Payakumbuh ya, sekolah-sekolah di Payakumbuh, dan nanti Bu Fitria ini akan jadi fasilitator untuk tingkat nasional. Nah, ini mungkin gebrakannya untuk SD 21, tentu kami di SD 21 merasa saya berbahagia sekali. Nah, ada jadi sasaran POP, program organisasi penggerak. Kemudian guru kita bisa jadi nominasi tingkat nasional. Nah, efeknya ke sekolah, terutama Ibu pribadi ya. Nih akan ada lagi kegiatan di tingkat nasional tanggal 21 sampai tanggal 23 besok. Nah, karena Bu Fitria jadi juara nasional. Nah, kepala sekolahnya ikut terimbas. Ini sebetulnya jadi akan pergi mendamping Bu Fitria. Jadi ada nanti fasilitatornya, kemudian juga kepala dinas pendidikan yang akan mendampingi nanti ke Jakarta. Nah, juga luar biasanya Payakumbuh Pak Afri, karena sasaran IGI ini sebetulnya di Sumatera Barat hanya Bukit Tinggi dan Kota Payakumbuh. Nah, Kota Payakumbuh juga juara 3 tingkat SMP. Nah, itu SMP RJ. Nah, jadi nanti kami berangkat dengan SMP RJ. Ada sebanyak 8 orang. 8 orang rombongan yang akan ke Jakarta. Oke, ke Jakarta nanti Bu, dalam rangka apa lagi ini Bu? Perlombaannya kan udah selesai ini Bu. Itu dalam rangka RTL, rencana tindak lanjut. Nah, setelah ini rencana tindak lanjut berikutnya yang akan dilaksanakan oleh guru-guru yang sudah menjadi nominasi tingkat nasional ini. Oke, berarti sudah ada langkah lanjut ke depannya setelah menjuarai juara nasional berbagi praktek ini Bu ya. Oke Bu, tadi disampaikan Bu, ada proses pembelajaran yang sedikit agak berbeda seperti Bu Ampera bilang, ada belajarnya di luar ruangan ya, tidak selalu. Sebenarnya itu tujuannya apa sih Bu?
Tujuannya hanya menciptakan bahwa pembelajaran itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi peserta didik ini tidak hanya belajar di ruangan berukuran 8 kali 8. Iya. Itu yang ini tidak apa ngaruh Bu sama tingkat konsentrasi anak-anak gitu segala macam Bu? Tidak, karena memang pelajar SD itu yang penting kan dia happy. Jangan sampai ada beban untuk mencapai hasil pengetahuan. Dan hasilnya itu Bu masih bisa, maksudnya masih samakah hasilnya ketika dia melakukan pembelajaran di lokal sama yang di luar lokal? Tentunya itu? Pasti berbeda karena pasti memang berbeda, mereka dibawa ke konteks kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Nah, efek jangka panjangnya mereka bisa menerapkannya nanti di masa depan. Di masa depannya. Jadi sekarang pembelajaran tidak harus dalam kelas yang ukurannya berapa tadi Bu? 8 kali 8. 8 kali 8. Tidak harus menatap papan tulis sekarang Bu ya, tetapi bisa langsung bersekolahnya di ruang terbuka atau di mana saja Bu ya. Baik pemirsa, semakin menarik pembincangan kita hari ini, dan pemirsa yang di rumah mungkin sudah mulai bisa meraba-raba kira-kira apa ya berbagi praktek baik itu. Dan nanti kita akan lihat lagi terobosan-terobosan apa saja yang dilakukan oleh SD 21 ini sehingga bisa menjadi juara 1 nasional. Jangan kemana-mana, tetap di DNA TV. Baik pemirsa DNA TV, balik lagi kita ke segmen yang kedua di Opini, obrolan terkini DNA TV. Kita masih bersama 2 orang bintang tamu yang saat ini sudah saya hadirkan ke studio DNA TV. Saya ke Bu Kepala Sekolah dulu Bu Ampirawati Bu. Apa kira-kira Bu bentuk manfaat Bu dari maksudnya dampaknya ini setelah Bu Fitria ini menjadi juara nasional ini, dampaknya kepada sekolah nanti kira-kira apa ini Bu? Baiklah Afri, memang sesuatu yang apa itu memang ada dampaknya. Ya. Nah, karena Ibu memang berharap guru-guru Ibu nih terkena dampak dari, dampak positif dari dampak positif dari kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Fitria. Nah, karena sekarang kan apalagi guru-guru sekarang nggak ada lagi pelatihan-pelatihan. Oh iya. Kalau dulu kan sering pelatihan. Sering diadakan pelatihan. Nah, dulu ada kurikulum 2013, nah sebentar latihan. Nah, sekarang nggak ada lagi Pak Afri. Pelatihan itu melalui daring saja. Daring saja. Nah sekarang Ibu berharap kepada Bu Fitria bisa memanage kawan-kawan guru-guru di sekolah agar guru-guru ini bisa pula berbuat seperti Bu Fitria. Karena di SD 21 kan banyak guru yang muda-muda. Di samping itu ada juga yang tua. Nah yang tua ini dimotivasi oleh yang muda. Nah sekarang dulu Bu pernah di Opini juga masalah menulis di laman guru Padang Epres. Nah ini kan sebetulnya karena yang muda-muda ini, jadi yang tua itu sekarang udah menulis, sudah bisa menulis, menulis di laman guru Padang Epres. Nah jadi dampaknya dari kegiatan Bu Fitria tadi, nah makanya untuk setiap Sabtu di sekolah ada kegiatan. Kegiatan berbagi praktek baik. Nah, tadi kalau Bu Fitria kan di Petalasnya. Nah, sekarang Bu Fitria setiap Sabtu berbagi praktek baik untuk guru-guru di sekolah. Di sekolah SD 21. Di SD 21. Dan alhamdulillah sekarang tidak ada lagi guru yang melek melek digital. Ya, berarti sekarang sudah menguasai digital sudah menjadi digital. Bu, apakah perbedaan cara mengajar ini Bu? Kalau yang tadi disampaikan tadi sama Bu Fitria itu kan berbeda kelas dia di kelas 4 sama di kelas 5 di kelas-kelas yang lain, karena Ibu ini mungkin karena inovasinya belajarnya di luar. Nah, Ibu sendiri dari sebagai kepala sekolah Bu, apakah ini tidak menimbulkan mungkin Bu rasa cemburu dari kelas-kelas yang lain, mungkin anak-anak kelasnya Bu, yang itu kok kita dibawa jalan-jalan keluar belajar Bu, sementara kita sama guru kita di lokal aja seperti ini Bu. Apakah tidak menimbulkan satu bentuk pro kontra. Pro dan kontra nanti jadinya Bu. Nah, itu yang Ibu harapkan. Agar terjadi pro kontra, agar terjadi kecemburuan tadi. Nah dari situ nanti Bu. Mau tak mau dengan sendirinya gurunya akan berbuat seperti itu juga. Karena memang sekarang belajar itu tidak monoton di ruang kelas. Di dalam kelas. Enggak. Karena memang nanti masalah sekarang kita kan sudah kurikulum merdeka nih untuk tahun 2023-2024 itu sudah ada kelas 2 dan kelas 5. Kelas 5. Nah, ini memang kurikulum merdeka berbeda
cara kegiatan pembelajarannya dengan kurikulum 2013. Nanti mungkin bisa Bu Fitria, karena Bu Fitria tahun kemarin sudah melaksanakan IKM ini. Iya. Nah, bisa beliau nanti menjelaskannya implementasinya Bu ya. Betul. Nah, Bu Fitria, kan ada cara belajar yang sedikit berbeda. Ya. Nah, apa Bu tanggapan murid-murid Bu ketika Ibu menawarkan ide yang seperti itu, Bu? Ide itu sebenarnya tidak harus dari kita guru. Oh iya. Hari ini kita menampung ide-ide semuanya dari peserta didik. Begitu juga orang tua. Nah, kita tinggal memilah mana yang terbaik. Bagaimana caranya, Bu? Kita melaksanakan evaluasi, refleksi, dan meminta umpan balik. Umpan balik itu semua warga sekolah berhak memberikannya. Oke, contohnya gimana, Bu? Tidak ada lagi paksaan. Oh iya. Bu, hari ini kita maunya kita berkelompok, kita di sini belajarnya. Itu dari murid. Jadi kita di sini hanya sebagai fasilitator. Fasilitator saja. Jadi tidak ada lagi paksaan belajar harus seperti ini, guru satunya sumber belajar. Nah, kadang-kadang kita membawa peserta didik ke gang, kita ada tikar plastik satu per kelompok. Kemudian kalau kita butuh materi-materi bahan media yang nyata, kita cari di lingkungan sekitar. Jadi sumber-sumber belajar itu sudah ada di lingkungan sekolah. Bahkan kita sendiri mungkin abai. Ada sumber-sumber belajar yang di dinding, di loteng-loteng itu kan ada digantung-gantung ya. Iya. Jadi itu bisa dimanfaatkan, Bu. Bisa dimanfaatkan. Bahkan ada peserta didik yang tidak tahu undang-undang itu ditulis di bagian dinding mana, proklamasi di mana. Padahal mereka sudah 6 tahun berada di sekolah. Nggak tahu ya di dinding sekolah itu ada ditulis Undang-Undang Dasar 45. Dengan pembelajaran sekarang ada literasi itu, makanya Ibu sampaikan ke anak-anak ya, juga kepada guru. Jangan abaikan yang di dinding. Nah, literasi lah belajar, karena semuanya sudah ada, misalnya entah rumus apa-apa, rumus segitiga, rumus lingkaran, itu kan dibuat oleh guru semuanya. Nah, kadang-kadang anak-anak kita belum lagi bijak di literasi tadi. Dari seperti itu ya. Sebenarnya banyak media pembelajaran sebenarnya sudah disiapkan di lingkungan sekolah itu sendiri. Seperti kata pepatah Minangkabau, alam takambang jadi guru. Lebih kurang seperti itu implementasinya ya. Bu, susah nggak Bu untuk bawa anak-anak tuh belajar di luar kelas, Bu? Karena kalau dalam kelas tuh kan kalau dia ngeribut kan Bu ya, karena ruangannya terbatas kan lebih gampang untuk mengaturnya, Bu ya. Nah, kita di luar nih kadang-kadang kan anak itu kan kadang-kadang saking senangnya, Bu ya. Jadi susah guru ini untuk mengarahkan. Nah, apa nih Bu kira-kira Bu Fitria tantangannya, Bu? Tantangannya tentu luar biasa, tapi kita manage dulu diri kita. Karena bagi saya happy teacher, happy student. Kalau kita sudah bahagia, pasti kita akan menjadikan anak-anak kita bahagia. Tapi kalau kita suntuk, kita punya masalah, tidak bisa memanage masalah itu, tinggal di belakang dulu, tentunya agak jadi semrawut ya anak-anaknya. Jadi kita senang dulu, bahagia dulu, kita siapkan semaksimal mungkin persiapannya, medianya, terus modul dan segala macam yang diperlukan untuk pembelajaran. Pastinya nanti semuanya akan berjalan dengan lancar. Nah, dengan adanya tantangan-tantangan kecil itu pasti bisa diatasi. Saya punya trik namanya one day one student. Jadi ada nanti minimal dalam setiap hari itu ada satu peserta didik yang punya masalah. Mungkin masalah karena mereka lambat menerima pembelajaran, karena memang mereka lambat belajar, atau karena ada masalah dari rumah. Terus ada dengan teman. Nah, kita buka ruang. One day one student, satu hari dengan satu murid kita curhat-curhatan lah, cerita-cerita. Jadi kita bisa menggali apa masalah yang mereka hadapi supaya nanti ke depannya masalah-masalah ini tidak timbul lagi. Jadi semuanya memang ada strukturnya. Kita jalani saja sesuai dengan alurnya, semuanya pasti akan beres. Iya. Berarti ada trik-trik khususnya, Bu ya. Ada trik khususnya harus dilakukan ya. Makanya harus ada, misalnya membawa anak keluar kelas, ada komitmen guru dengan siswa. Kalau kita belajar di luar, ini komitmen kita. Tulis satu, karena anak-anak sekarang kalau kita buat komitmen tuh, mereka akan ikut. Apalagi itu kan karena kata Bu Fitria tadi, kita janji sama anak besok bagaimana modal pembelajaran kita yang diinginkan. Bu, kita belajar di luar kelas lah. Nah, kalau anak-anaknya minta, nah kita buat komitmen tadi. Nah, kalau di luar kelas, kesepakatan. Dari situ kita juga mengajarkan anak-anak itu bertanggung jawab, Bu ya. Nah, itu karakter yang pertama, disiplin. Betul. Kita mengurangi punishment, memperbanyak kesepakatan. Iya. Pelan-pelan ya, mulai diajarkan seperti itu, Bu ya. Bu, ini kan melibatkan siswa. Kemudian gimana, Bu, kalau melibatkan orang tua dalam pelajaran seperti ini, Bu Ampera? Sekarang kalau di kurikulum Merdeka ini kan ada
keterlibatan orang tua. Iya. Nah, jadi nanti di rumah anak-anak namanya belajar bersama orang tua. Iya. Nah, jadi di saat itu pandailah guru memanage, karena kan gini, ibu lihat ibu masuk ke grup, seluruh grup di sekolah. Di sekolah? Ada 19 rombel, berarti ada 19 grup. Nah, ibu masuk dan ibu lihat, nah masing-masing guru tuh bagaimana caranya menarik wali murid. Nah, ya ibu bukan dekat Bu Pit ya. Iya. Karena Bu Pit ini memang pintar juga memanage wali murid. Nah, sehingga nanti kita meluncur ke Telegram. Nah, karena ada di pembelajaran Telegram. Iya. Nah, jadi anak orang tua pun kalau rasanya ada ragu langsung japri Bu Pit. Nah, ini sebenarnya jadi kalau khusus untuk kelas 4B Bu Pit tadi, kalau wali muridnya itu memang luar biasa. Kalau menurut ibu ya, menurut penilaian ibu. Nah, sekarang wali murid ini sebetulnya tergantung bagaimana guru kelas menjalin jembatan hati. Itu saja. Itu saja sebenarnya. Kalau bisa, nah inilah tugas berat ibu. Nah, agar semuanya nanti tidak ada kecemburuan yang tadi. Betul. Nah, dan ibu ingin sekolah SD 21 itu seperti yang dilakukan Bu Pit. Karena ibu kemarin WA wali murid. Iya. Bu, kami kalau dapat anak kami ini naik ke kelas 5, guru kelasnya tetap Bu Pit ya. Nah, itu kan permintaan Bu ya. Nah, itu kan permintaan orang tua. Nah, ibu inginnya seperti itu, wali murid meminta seluruhnya. Iya. Itu saja, karena memang ibu ikuti grupnya. Nah, jadi masalah dengan orang tua itu kepiawaian guru kelas. Kepiawaian guru saja nanti untuk menjalin komunikasi tadi Bu ya. Nah, dan ibu juga beri ruang ke orang tua apabila kurang nyaman bersama guru kelas, silahkan WA Ibu Japri. Nah, nanti kan bisa kita menyelesaikan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini enggak ada masalah itu terjadi di SD 21. Oke. Bu, kira-kira efektif nggak Bu kira-kira pembelajaran seperti itu, Bu? Efektif rasa ibu karena gini, anak-anak itu sebetulnya pembelajaran yang seperti kayak dimana katakan Bu Pit tadi, guru sekarang hanya sebagai fasilitator saja. Nah, jadi kita sekarang bagaimana guru-guru memanage agar pembelajaran itu betul-betul efektif. Nah, karena ibu lihat, karena memang anak itu di keinginannya sendiri untuk belajar di luar. Nah, bagus, nilainya bagus kok. Bagus. Kalau menurut ibu. Karena itu kemauan mereka, Bu ya. Kemauan mereka. Yang mereka memang, inginkan. Nah, sama juga dengan ibu memanage guru-guru. Contoh sekarang kan ada tugas kepala sekolah kan sekarang ada 3 nih, manajerial, supervisi, wirausaha. Nah, supervisi Bu lakukan bertanya ke guru dulu, kapan bersedia di supervisi? Nah, kan mereka sudah bersedia. Nah, saya tanggal segitu lah Bu. Nah, kita lakukan samalah guru dengan siswa. Seperti itu juga Bu ya. Seperti itu juga. Karena sekarang kesepakatan itu sangat penting. Sangat penting ya. Kayaknya. Apalagi dengan perubahan seperti ini sekarang Bu ya. Perubahan sekarang. Nah, betul, sekarang kan kita juga nanti mau buat kelas digital. Oh iya, kelas digital. Kelas digital untuk kelas 4 dan kelas 5. Nah, kelas 4 Bu Pit nanti gurunya, kelas 5 Bu Septa Helenda. Nah, ini komitmen juga dengan orang tua. Komitmen lagi dengan orang tua. Iya, bersedia enggak dengan kalau anaknya masuk ke kelas digital, ini konsekuensinya. Kalau ya diikutkan anaknya. Kan gitu saja. Kalau tidak? Ya tentu tidak dulu, masuk kelas biasa saja. Di kelas reguler biasa saja. Ya berarti kerja sama orang tua Bu ya, orang tua murid dengan pihak sekolah sangat mendukung sekali mungkin Bu ya dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Iya, alhamdulillah lah, insyaallah. Baik, Ibu, sepertinya kita harus break dulu untuk beberapa saat. Pemirsa DNI TV jangan kemana-mana, tetap di Opini karena setelah ini kita akan balik lagi melanjutkan perbincangan kita seputar topik prestasi yang diraih oleh salah satu guru SD Negeri 21 Kota Payakumbuh. Jangan kemana-mana, tetap di DNI TV. Pemirsa DNI TV, balik lagi bersama kita di sini masih di Opini, obrolan terkini DNI TV. Masih berbicara tentang prestasi nasional yang baru saja diraih oleh salah satu guru di SD Negeri 21 Payakumbuh. Saya mau ke Ibu Fitria dulu, Bu. Bu, sejauh ini Bu, sudah kemana saja ini Bu? Lokasi-lokasi yang sudah dibawa anak-anak ini belajar Bu, selain di ruang kelas Bu Fitria. Ya, tadi kan sudah dijelaskan kita belajar di taman, di halaman, di gang, dan juga teras-teras dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Jadi kelas kami petalasnya bergerak lebih jauh. Kami juga memanfaatkan lingkungan
lingkungan-lingkungan di luar sekolah. Kemarin kami berkunjung ke Batu Sangkar, di mana belajar di sana untuk penguatan literasi budaya dan kewarganegaraan. Jadi anak-anak belajar mengenal sejarah daerah mereka masing-masing, mempelajari tentang prasasti dan peninggalan-peninggalan sejarah. Kemudian kami berkunjung ke kebun buah Kandi di Sawalunto. Jadi kebun buah itu disulap dari daerah yang tadinya adalah bekas daerah tambang batu bara, menjadi sebuah kebun buah yang sangat subur. Di sana ada narasumbernya. Nah, itulah disebut bahwa kelas Bu Fitria bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sumber-sumber belajar itu kan ada di mana-mana. Jadi orang-orang yang bekerja di sana menjadi narasumber. Nah, kita dimanfaatkan tempat-tempatnya, lokasinya untuk mengajak anak-anak kita belajar di sana. Jadi mereka juga melaksanakan penguatan literasi sains, mengenal lingkungan, fenomena alam dan lingkungan sekitar. Terakhir untuk penguatan literasi numerasi, kita berkunjung dan berbelanja di Guci Swalayan di Simpang Benteng. Jadi anak-anak pergi ke sana, bagaimana berbelanja di pasar modern, bagaimana etika mereka di sana, kemudian apa yang mereka butuhkan itu yang mereka beli. Bukan apa yang mereka inginkan. Kemudian bagaimana antri, bagaimana mencek. Nah, kita kan di sana ada mesin-mesin mencek harga. Jadi semua kegiatan ini tentunya butuh biaya ya. Betul sekali. Biaya yang tidak sedikit. Nah, dari mana biayanya? Yaitu dari penguatan kegiatan literasi finansial. Jadi peserta didik di kelas kami ada proyek pembelajaran bahasa Indonesia membuat celengan dari barang-barang bekas. Jadi mereka mengetahui dulu pentingnya menabung. Jadi ada filosofi Minang yang saya angkat di sini, katiko ado ditahan, landa ado baru dimakan. Nah, kita kan tahu ya, bahwa ketika ada itu kita simpan. Sisihkan sebagiannya. Nanti ketika kita perlu, kita tidak ada uang, itu yang akan dipakai. Jangan sampai filosofinya berbeda. Ketika ada sama-sama dimakan, ketika tidak ada sama-sama tidak makan. Jadi itu konsep yang harus kita dudukan kepada peserta didik kita. Hidup cermat, hemat dan bersahaja dari sekarang ini. Karena nanti kita mempersiapkan mereka untuk survive. Survive di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kita kan tidak tahu nanti mereka hidupnya seperti apa, bersama siapa, pasangannya seperti apa, terus sampai kapan mereka hidup. Nah, itu yang kita persiapkan dari hari ini. Ibu, itu kan seperti yang disampaikan tadi, itu membutuhkan sebuah biaya, apalagi untuk yang sekolahnya sampai ke pembelajarannya sampai ke luar daerah, harus transportasi. Celengan tadi kita unboxing. Itu cukup, Bu? Alhamdulillah cukup ya. Tentu sesuai dengan uang jajan mereka juga. Jadi kita sebagai guru kelas punya trip punya tips-tips khusus. Yang pertama, mereka wajib sarapan pagi. Kalau wajib sarapan pagi, perut mereka sudah kenyang, tidak ada lagi mereka akan belanja akan berkurang di sekolah, Bu ya. Jadi uang bisa disisihkan. Tentu masih bertahan sampai jam istirahat. Untuk yang kedua, di jam istirahat tidak lagi diwajibkan karena memang kita punya kantin sekolah. Tapi dianjurkan membawa bekal dari rumah. Nah, kalau mereka bawa bekal, tentu jajannya hanya bisa diambil sedikit. Nah, untuk apa lagi? Mereka sudah kenyang, sarapan pagi, terus ada bekal juga. Pastinya uang tabungan mereka akan lebih banyak. Itulah yang dimanfaatkan untuk studi mereka nanti. Kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi kita tidak lagi menyusahkan orang tua. Walaupun memang itu uang orang tua ya, tapi kan sudah yang dikumpulkan, Bu ya. Jadi tidak menjadi beban, Bu ya. Yang menjadi beban kan sebenarnya, Bu, ketika anak-anak pergi jalan-jalan atau studi tour lah namanya, harus menyediakan uang 100.000 pada saat itu, kan itu yang memberatkan, Bu. Susah orang tua. Betul. Kadang-kadang ada juga yang bapak-bapaknya bercanda, pengen ya, Bu, saya belajar lagi di SD. Boleh Pak, nanti kita bikin kelas khusus untuk orang tuanya. Bu, untuk daerah yang mungkin jauh ya jaraknya dari Kota Payakumbuh, itu punya program nggak, Bu, sekali 3 bulan, sekali sekian untuk mengunjungi, Bu? Karena ini berapa, gimana, Bu, untuk itu? Untuk kegiatan yang ke Sejunjung itu 1 kali setahun. Karena memang di luar kota. Biayanya besar, kita harus buat perencanaan matang dulu. Karena kita 3 kelas, 4 A, B, dan C, sama-sama berangkat, tentu harus ada izin dari kepala sekolah, dari dinas pendidikan juga. Namun yang lainnya menyesuaikan dengan proyek atau pembelajaran di
mata pelajaran-pelajaran tertentu. Oke, berarti sudah disusun sedemikian rupa Bu ya. Programnya. Udah ada programnya ya. Untuk yang keluar kotanya kapan ya, dilaksanakan bulan apa, rincian biaya segala macamnya. Sudah ada. Oke, menarik sekali Bu ya. Tapi pengen sekolah lagi. Iya, pengen sekolah lagi ya. Oke, baik. Mungkin Bu, bagaimana kira-kira Bu perubahan tatanan kelas ini dan bagaimana hubungannya dengan implementasi kurikulum Merdeka sendiri Bu? Oke. Kurikulum Merdeka itu kan kita belajarnya sekarang berdiferensiasi. Jadi kita harus memahami dulu apa kebutuhan dari peserta didik. Kemudian karakteristiknya, minat bakatnya tentu beda-beda. Gaya belajarnya beda-beda. Si Siti sukanya belajar sambil bermain karena gaya belajarnya kinestetik. Nah, mungkin kita di dalam kelas mereka harus berlari, berkejar-kejaran karena ibunya juga kadang-kadang harus ganti high skill dengan sendal ya. Nah, seperti itu. Baik, mungkin saya ke Ibu Ampera dulu Bu. Bagaimana ini Bu dengan penguatan karakter yang dilakukan di sekolah SD 21 sendiri ini Bu? Bisa disampaikan Bu? Sekarang kan gini, Afri. Karakter kalau bagi Ibu ya, karakter ini memang memang harus tercapai di sekolah. Karena Ibu hampir 2 tahun di SD 21. Nah, awal Ibu hadir di SD 21 itu sebetulnya karakter ini lah Ibu cari dulu. Nah, karena karakter ini setinggi-tinggi ilmu, adab tetap nomor 1. Jadi adab itu kan karakter, tetap nomor 1. Jadi walaupun anak ini sudah punya tinggi ilmu, tapi kalau nggak ada tidak punya adabnya, karakternya nggak kuat ya. Makanya, jadi Ibu sekarang begini, untuk tahun pelajaran 2023-2024 nih, anak-anak harus punya karakter itu 80%. Nah, 25% akademik. 80% itu karakternya Bu ya? Nah, 20% akademik. Oke. Nah, setelah karakter itu yang 80% tercapai, nah, akademik akan menjadi 100%. Walaupun tadi tuntutannya hanya kan 20%. Nah, jadi setelah karakter yang 80% itu tercapai, akademik akan menjadi 100% di Afri. Nah, di antaranya karakter itu kan ada. Bagi Ibu yang pertama disiplin. Nah, ini ke guru-guru juga kalau sudah ada kita punya disiplin, karena bagi Ibu disiplin adalah kunci kesuksesan seseorang. Nah, kalau disiplin belajar, disiplin sholat, kan semua akan mengikut. Nah, kemudian ada mandiri. Nah, kemudian ada peduli. Setelah itu tanggung jawab, empati. Nah, nanti dia 20 nih Afri. Kalau kita uraikan nggak panjang akan ya? Mungkin kan. Nah, jadi nanti akan ditutup dengan ikhlas. Jadi karakter yang ke-20 ikhlas. Nah, untuk tahun ini guru Ibu kasih tantangan. Nah, capai dulu karakter yang 20%. Yang 80%. Nah, nanti akan mengikuti akademik akan jadi 100, 20 tadi akan jadi 100. Pandai saja lah guru nih, disiplin saja dulu. Nah, itu akan semuanya ke apa? Nah, kemarin kami di P5 karena kelas 1-4 kemarin kan sudah kurikulum Merdeka. Jadi P5-nya temanya gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini Ibu angkat tema itu supaya anak-anak kita gaya hidup berkelanjutan. Contoh kelas 1. Anak yang baru masuk nih kan kelas 1. Nah, anak-anak ini harus tahu setelah dia memakan makanan yang berbungkus, di mana harus dibuang sampahnya. Nah, halnya kan sederhana sebetulnya. Tapi kalau tidak duduk, itu tidak akan jadi sederhana. Nah, makanya untuk tahun ini Ibu akan masih ngangkat tema itu. Tema yang seperti karena itu. tema itu belum duduk di tahun yang kemarin. Di tahun yang kemarin. Belum duduk. Makanya Ibu sampaikan ke Bu Fitria. Kan dia kan guru guru kurikulum Merdeka. Nah, jadi tahun ini harus duduk. Harus dimantapkan. Harus sukses. Untuk kelas 1 sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Nah, jadi ada di situ karakter peduli. Nah, peduli itu peduli lingkungan, peduli dengan teman, peduli dengan keluarganya di rumah. Nah, kan itu penting. Contoh, karena memang sekolah kita siswanya kan banyak nih, 600 lebih. Nah, masuk Ibu dari gerbang saat Ibu keluar, balik rapat, nah masih nampak sampah. Nah, Ibu lah sampah. Nah, nanti Ibu takutnya digelar juga Ibu sampah. Tapi tidak ada. Jadi Ibu inginnya itu
tidak ada lagi instruksi. Instruksi. Jadi kesadaran anak-anaknya itu sudah ada. Anak termasuk seluruh warga sekolah. Gurunya juga harus mempraktekkan. Kalau gurunya tidak peduli, tentu akan berefek kepada anak didiknya, Bu ya. Jadi karakter yang 20 ini Ibu terapkan dulu ke guru. Guru nanti baru menerapkan ke siswa. Nah, itu akan berujung, ya alhamdulillah, insya Allah lah, itu akan berpengaruh sekali karena tentu kita berharap ya konsep karakter nih duduk di SD. Karena nanti anak mau masuk SMP itu kan udah masa peralihan. Sudah masa peralihan. Nah, jadi kalau udah duduk konsep karakter nih di SD, itu nanti di SMP. Di SMP di tingkat lanjutan ya Bu ya. Dan mereka lebih apa, karakternya lebih terbentuk lah Bu ya. Dan Ibu tidak ingin sekolah mencas ini anak dari mana ya? Nah, buang sampah anak Ibu inginnya casnya gini. Oh ya bagus anak 21 ya, lulusan 21. Ibu inginnya seperti itu Bu ya. Nah, yang itu ya Ibu inginkan seperti itu. Bu, untuk menilai karakter 80% itu ada standar nilainya nggak Bu kira-kira Bu? Nah, sekarang ini yang sedang kami godok di dalam Lokakarya nanti workshop dengan guru-guru. Jadi kan Ibu kan ingin tadi 20 karakter. 20 ya. Sebetulnya 20 itu berkaitan semua. Berkaitan semua. Nah, jadi buat dulu nanti akan ada SOP-nya. Nah, jadi ada nanti poin. Awal kita buat poinnya 100, kita buat poinnya 10. Nah, nanti kalau memang bagus, nah naik entah 5, nanti sesuai musyawarah dengan guru-guru di workshop. Nah, nanti kalau kurang dikurangi. Nah, jangan sampai minus. Nah, ini jadi sekarang kan orang tua selalu beranggapan tidak ada anak yang tidak naik kelas. Pasti naik kelas terus. Itu sebetulnya tidak tidak betul. Tidak betul. Kalau nggak bisa, bagaimana kita mau menaikkan ke kelas? Nah, jadi ada nanti setelah workshopnya nanti akan ada Bu ya. Ada nanti penilaiannya lebih kurang seperti itu Bu ya. Instrumen penilaiannya. Baik, luar biasa sekali penjelasannya Ibu. Tapi ngomong-ngomong masalah prestasi Bu, tadi saya lihat Bu Fitria sudah membawa sesuatu ya. Dan ini pemirsa yang ada di atas meja ini mungkin Anda bisa saksikan, bisa di zoom ini. Ini adalah ini bukan piagam Bu ya. Ini namanya plakat ya. Ini plakat ya yang didapatkan oleh Ibu Fitria. Izin Bu, saya boleh ambil? Iya. Oke, baik. Nah, ini adalah plakat yang diterima oleh Ibu Fitria, terbaik 1 presentasi praktik baik jenjang SD tahun 2023. Oke. Ini yang diraih oleh SD 21 Bu ya? Iya, SD 21 melalui Ibu Fitria. Nah, pemirsa, inilah plakat yang diterima oleh Ibu Fitria selaku guru SD Negeri 21 di guru kelas 4 Bu ya. Guru kelas 4 dan sudah menorehkan salah satu prestasi nasional yang cukup membanggakan. Dan mudah-mudahan prestasi yang diraih oleh Ibu Fitria ini juga bisa menjadi penambah motivasi untuk guru-guru yang lain ya, tidak hanya yang ada di SD 21 tetapi juga di Kota Payakumbuh untuk bisa memberikan efek-efek baik ya, kualitas-kualitas terbaik buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, Ibu Fitria sama Bu Ampirawati, mungkin ada yang mau disampaikan sedikit Bu sebagai closing statement kita di pagi hari ini Bu. Dari saya sedikit saja Alfri, sebagai guru ya, kita mungkin mengurangi overthinking, perbanyak positive thinking. Jadi kendala-kendala, mungkin saya tidak bisa, kelas saya ini sulit, saya tidak mampu. Kita singkirkan itu dulu. Kita positive thinking pasti bisa. Pasti kita akan bisa ya, benar sekali. Bu, silakan Bu. Kalau bagi Ibu tentu dari kepala sekolahnya ya. Kalau bagi Ibu menanamlah sebanyak-banyaknya. Kita akan menuai hasil. Tentu hasilnya sebanyak-banyaknya juga. Sebanyak yang kita tanam. Nah, jadi bagi Ibu kepada teman-teman guru selalu memotivasi karena memang guru-guru butuh motivasi dari seorang kepala sekolah. Dan Ibu tidak akan pernah berhenti memotivasi dan alhamdulillah sekarang Ibu sudah menuai hasilnya kan? Ya Bu ya. Nah, tentu Ibu berharap kepada guru Ibu teruslah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik ya, menorehkan prestasi-prestasi lainnya Bu ya. Oke, baik Ibu Kepala Sekolah SD 21 Payakumbuh Bu Ampirawati, terima kasih waktunya sudah hadir ke Denai TV. Bu Fitria juga terima kasih dan selamat kembali Bu untuk prestasi yang diraihnya, sudah berbincang-bincang bersama kita di Opini hari ini. Baik pemirsa Denai TV, demikianlah perbincangan kita hari ini di Opini, obrolan terkini Denai TV. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bisa kita ambil hal-hal positifnya. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.